Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 17 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur Bapa untuk berkat perlindungan, kesehatan, dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Roh Kristus, mau tinggal dalam hati kami, agar firman yang akan kami pelajari boleh kami mengerti, dan terlebih boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan kita pagi hari ini berjudul Saluran. Ayat inti terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Melalui pemberontakan dan kemurtadan, umat manusia kehilangan perkenanan Allah. Bukan hak-haknya, karena ia tidak dapat mempunyai nilai, kecuali jika hak tersebut telah ditanamkan kepada anak Allah yang terkasih. Hal ini harus dipahami. Dia kehilangan hak-hak istimewa yang Allah berikan kepadanya sebagai hadiah cuma-cuma, sebuah harta titipan yang dapat digunakan untuk memajukan tujuan dan kemuliaannya, untuk memberikan manfaat bagi makhluk yang telah Dia ciptakan. Saat hasil pekerjaan Allah menolak ketaatan kepada hukum kerajaan Allah, saat itulah Dia menjadi tidak setia kepada pemerintahan Allah, dan Dia menjadikan dirinya sama sekali tidak layak menerima semua berkat yang telah diberikan Allah kepadanya. Inilah keadaan umat manusia setelah mereka memisahkan diri dari Allah melalui pelanggaran. Dan alasan mengapa umat manusia tidak dimusnahkan adalah karena Allah begitu mengasihinya sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang terkasih agar Dia harus menanggung hukuman pelanggaran mereka. Kristus mengajukan untuk menjadi penjamin dan pengganti umat manusia agar mereka melalui kasih karunia yang tak tertandingi, dapat memiliki kesempatan yang lain. Masa percobaan yang kedua, dengan menjadikan pengalaman Adam dan Hawa sebagai peringatan untuk tidak melanggar hukum Allah seperti yang mereka lakukan. Dan karena laki-laki dan perempuan menikmati berkat-berkat Allah dalam karunia sinar matahari dan karunia makanan, maka laki-laki dan perempuan harus bersujud di hadapan Allah dalam pengakuan syukur bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Manusia melanggar hukum Allah dan melalui penebus, janji-janji baru dan segar dibuat dengan dasar yang berbeda. Segala berkat harus datang melalui seorang pengantara. Kini setiap anggota keluarga umat manusia diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Kristus, dan apapun yang kita miliki, entah itu pemberian uang, rumah, tanah, daya nalar, kekuatan fisik, bakat kepintaran, di masa sekarang ini dan berkat kehidupan di masa depan, ditempatkan dalam kepemilikan kita sebagai harta Allah, dibelanjakan dengan tepat demi kepentingan umat manusia. Setiap hadiah dicap dengan salib dan memuat gambar serta maha karya Yesus Kristus. Segala sesuatu berasal dari Allah. Dari manfaat yang paling kecil hingga berkat yang paling besar, semuanya mengalir melalui satu saluran. Sebuah pengantaraan manusia hebat yang diperciki dengan darah yang nilainya melebihi perkiraan, karena itu adalah kehidupan Allah di dalam anaknya. Dikutip dari Faith and Works, halaman 21 dan 22. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Pekabaran renungan hari ini penting sekali bagi umat-umat Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang sekarang ini. Hanya satu saluran untuk kita dapat menerima berkat dari Allah, yaitu Bapa. Alkitab berkata, di dalam Kejadian 28 ayat 12, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kemudian di dalam Living Up halaman 239 paragraf 4, ada hubungan antara bumi dan surga melalui Kristus, tangga mistik yang dilihat Yakub dalam penglihatannya di Betel. Ketika kita terpisah dari Allah, Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Hanya ada satu tangga yang dilihat Yakub dalam mimpinya, dan tangga itu adalah Kristus. Yesuslah yang hubungkan kita dengan Bapa. Yesus sendiri berkata, di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk harus dipertahankan. Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hal ini bukannya hubungan secara kebetulan saja, bukannya hubungan yang kadang-kadang saja. Ranting itu menjadi sebagian dari pokok anggur yang hidup. Perhubungan hidup, kekuatan, dan kelebatan berbuah dari akar ke ranting-ranting tidak terhalang-halang dan tetap. Bila dipisahkan dari pokok anggur, carang itu tidak dapat hidup. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku. Hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 6, halaman 319, paragraf pertama. Hubungan dengan Kristus, sekali dibentuk, harus dipertahankan, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan bila kita terhubung dengan Yesus, kita menerima hidupnya. Di dalam kutipan lainnya dijelaskan, hanya kehidupan yang dapat melahirkan kehidupan. Dia sendiri yang memiliki kehidupan yang terhubung dengan sumber kehidupan, dan hanya yang demikian yang bisa menjadi saluran kehidupan. Agar guru dapat menyelesaikan tujuan pekerjaannya, dia harus menjadi perwujudan kebenaran yang hidup, saluran hidup yang melaluinya kebijaksanaan dan kehidupan dapat mengalir. Oleh karena itu, kehidupan yang murni, hasil dari prinsip-prinsip yang kuat, dan kebiasaan yang benar, harus dianggap sebagai kualifikasi yang paling esensial. Dikutip dari Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 31, paragraf kedua. Kutipan ini berbicara tentang anak Allah. Roh Nubuat menjelaskan bahwa kehidupan itu hanya dapat dilahirkan dari kehidupan. Inilah sebabnya Yesus disebut kehidupan atau hidup, sebab Yesus lahir dari kehidupan, yaitu Bapanya yang adalah sumber kehidupan. Dan inilah dasarnya mengapa Yesus harus disebut saluran kehidupan, sebab Yesuslah yang lahir dari kehidupan dan terhubung dengan sumber kehidupan. Apakah benar bahwa Allah Bapa adalah sumber kehidupan? Bapa kita di surga adalah sumber kehidupan, hikmat dan sukacita.
Dikutip dari Mind, Character and Personality, Volume 1, halaman 247, paragraf keempat. Jelas bahwa Allah Bapa adalah sumber kehidupan, yang mana dari Bapalah Yesus lahir. Yesus yang disebut sebagai hidup, lahir dari yang disebut kehidupan atau sumber kehidupan. Dan Yesus disebut saluran kehidupan karena dia terhubung dengan Bapanya yang adalah sumber kehidupan. Apakah hanya kehidupan yang kita terima dari Bapa melalui anaknya? Oh tidak. Renungan hari ini berkata, segala berkat harus datang melalui seorang perantara. Kini setiap anggota keluarga umat manusia diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Kristus, dan apapun yang kita miliki, entah itu pemberian uang, rumah, tanah, daya nalar, kekuatan fisik, bakat kepintaran, di masa sekarang ini, dan berkat kehidupan di masa depan, ditempatkan dalam kepemilikan kita sebagai harta Allah, dibelanjakan dengan tepat demi kepentingan umat manusia. Setiap hadiah dicap dengan salib dan membuat gambar serta mahakarya Yesus Kristus. Segala sesuatu berasal dari Allah. Dari manfaat yang paling kecil hingga berkat yang paling besar, semuanya mengalir melalui satu saluran. Sebuah perantaran manusia hebat yang diperciki dengan darah yang nilainya melebihi perkiraan, karena itu adalah kehidupan Allah di dalam anaknya. Yesuslah satu-satunya pengantara kita, dan Yesuslah satu-satunya saluran berkat yang dari Bapa kepada kita. Dan ini sudah sejak perjanjian lama. Di dalam Patriarchs and Prophets halaman 311 paragraf keempat, selama semua pengembaraan Israel, Kristus dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Sementara ada lambang yang menunjuk kepada juru selamat yang akan datang, ada juga juru selamat yang hadir, yang memberikan perintah kepada Musa untuk orang-orang, dan yang ditetapkan di hadapan mereka sebagai satu-satunya saluran berkat. Jadi, meski ada lambang-lambang tentang Yesus dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi Yesus juga hadir dalam hidup mereka, dalam tiang awan dan tiang api, sebab dialah satu-satunya saluran berkat Allah. Dan memang Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus anaknya. Yohanes 14 ayat 6. Dan kita dapat memiliki Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu, sumber dari kehidupan kami, sumber dari segala berkat, baik fisik, kepintaran, yang kami peroleh di masa kini maupun masa depan, yang semuanya kami peroleh melalui satu saluran, satu perantara, yaitu anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, akan selalu tinggal dalam hati kami, agar kami dapat menang melawan setiap pencobaan yang datang kepada kami. Tolong kami agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang setia dan hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah satu-satunya saluran dan pengantara kami kepada Bapa. Amin.